Jadi kemarin saya baru dari kantor polisi sesuai janji. Bukan janji sih, saya udah bilang Selasa dari kemarin bahwa Selasa saya akan ke kantor polisi dan urusin semua undercutting. Kita udah laporin berjam-jam. Nah, teman-teman, hari ini kita ada saya mau ada pembaruan di AFC bahwa kadang kan kita Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Senin, Rabu, Sabtu sih umumnya. Itu pasti ada acara di AFC ya. Teman-teman tiap jam 3 sore pasti ada tuh. Senin, Rabu, Sabtu. Nah cuma saya mau ada juga member-member nggak dapat melulu soal AFC trainingnya biar nggak bosen. Jadi hari ini kita akan belajar dari salah satu pakar di sosial media, Pak Michael Tampi. Jadi dia founder AFC sendiri juga. Dia punya Parent Talk, punya Family Trip, punya bisnis-bisnis di Instagram yang cukup sukses lah. Nah, dari sini mudah-mudahan kita bisa belajar atau dapetin ilmu dari Pak Mike-nya langsung. Apa sih yang dia bisa dia bisa kasih kita mungkin sesuatu yang kita nggak pernah dengar, sesuatu yang mungkin kita bisa pelajari. Nggak selalu melulu buat AFC sih teman-teman, tapi yang penting Anda tahu gimana sih doing Instagram, atau bisa bikin apa di Instagram. Langsung aja Pak Michael Tampi adalah founder AFC juga, Parent Talk di Instagram, ada juga Family Tip, kayaknya banyak deh, kayak itu yang tahu doang, belum yang nggak ditahu. Oke Pak Mike. Hari ini saya ada di Fuji tuh, lihat saya lagi di Fuji, aduh dingin banget. Antara mulai halu kayaknya nih ya, atau memang kangen banget bisa ke Jepang, kangen banget bisa pergi sama teman-teman member, bisa para leader, pergi sama para leader ke Jepang lagi one day ya, habis pandemi ini selesai. Nah hari ini berhubungan dari Malang. Hari ini berhubungan dengan bisnis kita semuanya terimbas ya dengan keadaan COVID-19 ini, terutama kita harus ada di rumah, kita harus jalanin bisnis yang tadinya ada di LOP, kita ketemuan, kita presentasi, ini kita harus approach orang lewat Zoom, lewat sosial media dan sebagainya. Seperti yang tadi diinfokan oleh Niko, ya memang saya punya pengalaman di dunia digital. Kebetulan hari ini diberi kesempatan buat sharing bagaimana sih berbisnis lewat sosial media, dan diminta juga sedikit membahas tentang personal branding. Oke, halo semuanya, keep posting ya, tulis aja di chat, saya baca kok. Oke, kita mulai aja ya. Oke. Kelihatan ya? Oke. Kalau suara saya nggak jelas atau apa, tolong diinfo ya. Oke, ya kita mulai ya. Saya hari ini akan berfokus pada sosial media, satu sosial media saja, yaitu Instagram. Bagaimana kita berbisnis lewat sosial media. Di sini juga ada saya punya akun Instagram yang baru, basically saya baru buat, boleh di follow, boleh dicek. Oke. Kita akan ngomong tentang Instagram. Nah, di materi kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat konten menarik, bagaimana sih strategi posting di Instagram, bagaimana membangun 1000 followers pertama. Oke. Nah, kemudian kita akan belajar pertama yaitu cara membuat konten menarik. Oke, kita start dari yang pertama, cara membuat konten yang menarik. Jadi, Bapak Ibu, secara teori konten yang menarik itu di Indonesia khususnya hanya ada 3, yaitu konten yang lucu, konten yang inspiratif atau mendidik, konten yang kontroversi. Hanya 3 itu. Oke, lucu, inspiratif, kontroversi. Hanya 3 ini ada konten-konten yang disebut yang menarik lah ya. Nah, kita
saya sendiri selalu memperhatikan aspek konten lucu dan konten inspiratif atau mendidik. Kalau kontroversi ini saya hindari. Oke, ini sifatnya kontroversi itu sifatnya cepat, menarik, tapi ya akibatnya tanggung sendiri. Yang paling ekstrim kemarin kita tahu sama-sama bagaimana ada YouTuber yang bikin konten kontroversi ya. Dia memberikan kejutan di dalam sebuah dus mie instan kepada teman-teman waria dengan isi batu dan sampah. Itu kontroversi. Memang banyak yang nonton, tapi hasilnya masuk penjara. Ya, kita menghindari yang namanya kontroversi. Dan setiap konten yang menarik itu, teman-teman Bapak Ibu ya, setiap konten yang menarik itu selalu saya dan tim memperhatikan nomor 1 dan nomor 2 ini. Apakah itu lucu, apakah itu inspiratif, apakah itu mendidik, gitu. Nggak jauh dari itu. Oke, bahkan bisa dilakukan kombinasi keduanya. Ya, poinnya adalah itu setiap konten loh Bapak Ibu. Jadi setiap konten yang mau dipost di Instagram itu tuh dipikirin. Itu nggak sembarangan. Oh ada foto di-upload selesai. Tapi benar-benar setiap konten itu kita pikirin apakah konten itu lucu atau inspiratif atau mendidik. Jadi ada meaningnya, bukan sekedar gambar bagus doang. Oke, nah ini 4 prinsipnya membuat sebuah konten itu menjadi menarik. Yang pertama adalah fokus pada audiens yang dituju. Jadi Bapak Ibu membuat sebuah konten sosial media itu nggak sembarangan mau-maunya kita gitu loh. Oh maunya si Michael bikin konten ini, maunya Michael bikin konten itu. Saya kasih contoh Parent Talk, karena saya bikin case tadinya ada Parent Talk. Basically sebelum Parent Talk saya juga buat sebuah akun baby shop ya. Sebuah akun baby shop itu dalam sebulan itu pun nyampe 4.000 follower dan ramai sekali gitu. Nah, kemudian hari ini kita belajar mengenai dari Parent Talk aja ya. Jadi kita fokus benar-benar pada audiens yang dituju. Parent Talk itu sangat sharp, sangat tajam dalam menentukan siapa sih yang mau kita tuju. Jadi kita waktu itu start dengan kita bikin pokoknya Parent Talk ini marketnya, segmennya itu adalah orang tua muda yang waktu itu kategorinya adalah millennials gitu. Nah, itu kita buat tahun 2017 bulan November by the way. Jadi masih cukup baru ya Parent Talk, lagi masuk tahun ketiga. Nah, itu benar-benar kita fokus. Oh, gini toh cara mereka berkomunikasi, cara mereka ngomong gitu. Kita benar-benar tahu mereka tidak suka bahasa-bahasa baku. Kadang-kadang kita nyeleneh sedikit nggak apa-apa. Mereka juga tipe-tipe yang mereka pingin tahu bukan hal yang baik-baik aja. Mereka bisa mengerti ada hal yang buruk tentang parenting, hal yang seperti itu. Jadi benar-benar kita tahu behavior-nya si audiens yang kita tuju. Gitu. Cara ngomongnya gimana, bahkan bahasa-bahasa gaulnya itu kita ikutin. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita fokus pada audiens yang dituju. Kita waktu itu tentuin dulu nih siapa, sampai kita sebut audiensnya itu namanya millennial parents. Gitu. Kita sebut sebagai millennial parents. Nah, itu fokus yang kita tuju. Orang tua yang di kategori usia millennials. Kemudian prinsip yang kedua adalah desain versus konten yang bernilai. Jadi gini, banyak yang kebingungan dengan Instagram dan merasa desainnya tuh harus bagus gitu. Desainnya tuh harus wah pokoknya harus gue bukan desain grafis, gue nggak bisa bikin konten yang bagus, nggak bisa bikin desain yang bagus sehingga kalau di Instagram jadinya jelek seperti itu. Atau lebih penting mana konten yang bernilai atau desain? Contoh ya Bapak Ibu, ada nggak sih yang bilang kontennya Hotman Paris itu bagus desainnya? Saya rasa nggak ada ya. Saya rasa nggak ada satupun yang bilang desainnya dia bagus. Tapi kontennya dia itu bernilai, kontennya dia tuh lucu, orang jadi suka follow. Kontennya dia itu walaupun nyerempet ya itu yang disukain audiensnya.
kontennya dia itu kadang inspiratif juga kok gitu loh. Bagaimana dia ngebantu orang yang susah dan lain-lain, itu konten yang bernilai. Jadi buat saya lebih penting sebuah konten yang bernilai dibanding desain. Gitu. Itu good news-nya. Seringkali orang tidak berani melangkah di Instagram karena terintimidasi dengan konten-konten akun-akun yang udah bisanya tuh udah bagus. Ternyata enggak juga. Yang penting itu adalah kontennya yang bernilai. Kemudian pain and pleasure-nya audience. Jadi contoh ada yang tahu akun namanya Jouska. Saya coba tulis pakai sini. Bisa nggak nih saya tulis? Saya kasih contoh akun Jouska, ya, atau akun-akun yang berbicara tentang financial planning lainnya, gitu. Akun-akun yang berbicara tentang financial planning itu biasanya mengambil sisi pain-nya audience, gitu. Contoh, misalnya nih ya, dia bikin konten tentang gaji 40 juta, habis itu karena COVID-19 ini kena layoff sehingga tidak punya penghasilan, gitu. Atau kena pay cut, hanya kena pemotongan gaji hanya dapat 20 juta sebulan. Sedangkan ada cicilan rumah, ada kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Yang dijual itu adalah pain-nya. Oke, konten yang dijual sama dia adalah pain-nya customer, pain-nya audience gitu. Misalnya kalau kita di kesehatan kita sering bahas juga, dan asuransi biasanya itu angle-nya adalah pain-nya. Pain-nya bagaimana kalau terjadi resiko sakit, gimana kalau terjadi resiko meninggal dunia dan lain-lainnya, itu pain-nya audience. Oke? Pain-nya audience itu yang dijual. Ada juga pleasure-nya. Gitu. Pleasure-nya itu adalah hal-hal yang menarik, hal-hal yang menggembirakan dari audience. Gitu. Jadi contoh adalah beberapa akun yang misalnya menjual sisi glamour, menjual sisi yang glamorous, yang kehidupan yang high end gitu loh, kehidupan yang wah sekali gitu, seperti itu. Itu kayak ada akun-akun mobil misalnya yang membahas tentang supercar apa segala, itu dari sisi pleasure-nya audience. Orang-orang tuh seneng melihat sesuatu yang wah, sesuatu yang menarik secara materi, seperti itu. Contohnya ya, contohnya. Gitu. Jadi prinsip membuat konten, pain and pleasure-nya audience itu menjadi pemicu untuk bikin sebuah konten. Kemudian yang selalu saya tekanin ke tim saya, yaitu be different. Jadi semua orang bisa bahas tentang COVID-19. Semua orang bisa bahas tentang pandemi. Tapi bagaimana angle-nya, bagaimana dari sisi lain, itu tim saya itu selalu saya selalu minta, ayo berpikir dari sisi lain, dari angle lain. Misalnya, contoh, banyak sekali akun-akun yang sekarang ini di era COVID-19 ini membahas tentang bagaimana orang tua itu stres, bagaimana orang tua itu kewalahan ya menghadapi online school, itu mesti ngurusin anaknya sekolah sambil bekerja juga, ada yang seperti itu. Bagaimana mereka kewalahan, harus beli ini, harus beli itu, terus harus bantuin ngerjain tugas, semuanya seperti itu. Hampir semua membahas itu. Kemudian saya challenge tim ini, ayo kita brainstorming, kita be different, kita bahas yang lain. Materinya sama tentang online school selama masa COVID-19, tapi yang saya angkat saat itu adalah mengenai dari sisi gurunya. Jadi kita interview gurunya. Gurunya itu kita tanya apa kesulitannya, apa hambatan mereka, apakah mereka juga kesulitan bikin video, bikin materi sekolah yang biasanya udah ada bukunya tinggal kasih lihat. Ini kan harus bikin video, belum tentu mereka bisa bikin video yang bagus, belum tentu mereka punya dari sisi mereka belum tentu mereka punya internet yang bagus untuk online school, seperti itu. Nah, itu sisi yang berbeda. Saya ada satu statement yang bagus sekali,
jadi kayak gini, menjadi lebih baik itu bagus, oke, tapi menjadi berbeda itu jauh lebih baik, jauh mendapat intensi dari manusia. Jadi kalau kita dari selalu berbeda dari angle-nya daripada yang lain, padahal materinya sama, itu akan lebih menarik buat orang karena dia udah terbiasa lihat, oh yang A bahasnya ini, yang B bahasa ini, C bahasa ini, D bahasa ini, mirip-mirip semua. Jadi begitu ada satu yang muncul agak berbeda, nah itu yang jadi juaranya kontennya. Oke, sekali lagi 4 prinsip ini jangan lupa. Fokus pada audiens yang dituju, desain versus konten yang bernilai, mana yang lebih penting konten yang bernilai, pain dan pleasure-nya audiens diperhatikan, kemudian be different. Nah, perlu flow membuat konten. Jadi tidak banyak orang yang pokoknya gue mau hari ini posting, habis itu besok nggak usah, ya nantilah kalau ingat-ingat gitu ya. Atau ya pokoknya gue lagi ada ide, gue posting aja. Atau nih kantor lagi munculin ada desain baru, ya kita posting aja lah, gitu seperti itu. Sampai captionnya juga di copy paste sama aja lah seperti itu. Sebetulnya nggak bisa. Nah, pertama sekali lagi pemahaman minat audiens. Sebetulnya audiensnya kita tuh maunya apa gitu loh. Sebetulnya audiens itu sukanya itu konten-konten seperti apa, ini harus kita perhatiin sih, bagaimana mereka mengkonsumsi media saat ini. Seperti itu. Terus yang kedua, menyiapkan perencanaan konten. Bisa di-googling, banyak sekali template-template, banyak sekali yang namanya content planner. Gitu, content planner. Itu kalau saya di Parent Talk, setiap hari udah pasti harus posting setiap hari. Sehari berapa? Kalau saya bikin plan-nya setiap hari 3. Gitu. Kemudian perencanaannya seperti apa? Nah, kita bikin tuh di Excel. Kita bikin, judulnya ini, visual gambarnya seperti ini, kemudian caption-nya seperti ini. Gitu. Jadi selama seminggu ke depan, selama 2 minggu ke depan, kita selalu menyiapkan perencanaan konten, gitu. Jadi konsisten, nggak suka-suka kita aja, kapan mau naikin, kapan enggak, gitu ya. Nggak seperti itu juga Bapak Ibu. Gitu. Jadi benar-benar menyiapkan perencanaan konten yang matang, gitu. Nah, yang nomor 3, visualisasi dan penulisan caption. Kita udah tahu nih audiens maunya apa, kita siapin kontennya dalam perencanaan konten. Terus kita bikin visualnya, karena bedanya Instagram sama Facebook itu, kalau Instagram itu visualnya dulu yang attract orang, baru captionnya, baru tulisannya. Itu terbalik dengan Facebook. Kalau Facebook itu tulisannya dulu Bapak Ibu. Oke, Facebook itu tulisannya dulu, baru gambarnya. Oke, tolong dimengerti, perbedaannya sangat signifikan karena visual ini jauh lebih penting di Instagram, gitu. Dan penulisan caption itu juga penting. Ini 2 ini harus sudah ada di dalam perencanaan konten. Oke, visualisasi dan penulisan caption. Terus misalnya nih saya kasih contoh ya, saya mau posting tentang manfaat dari SOP. Nah, di visualisasinya ini kita ngomong nih, kita tulis nih visualisasinya ada box SOP atau hanya sasetnya doang. Ya sasetnya dibuka gitu. Ada gambar orang atau ada gambar orang lagi minum SOP, itu lagi mengkonsumsi SOP, seperti itu visualisasinya. Atau dibuat kita bilangnya itu flat, sebentar saya lupa, flat apa gitu ya. Jadi fotonya itu diatur, misalnya ini minuman, ini breakfast-nya kita, sarapannya kita, terus ada SOP-nya gitu. Ini visualisasinya ini disebutkan mau seperti apa. Baru nanti orang desain yang melakukan. Oke, dia yang desain. Kemudian finalisasi.
Finalisasi ini finalisasi apa? Oh, ini biasanya waktu awal-awal Parent Talk saya yang cek nih semuanya. Saya yang cek gambarnya, saya yang cek captionnya, apakah ada typo-nya, apakah ada salah penulisan, gitu. Hashtag-nya sudah ada atau belum, seperti itu. Jadi ini flow-nya ya. Baru kita posting. Udah kita posting, ya udah kita tinggal tunggu hasilnya. Oke, strategi posting di Instagram. Nah, ini sebentar. Ini yang pertama sudah selesai cara membuat konten menarik, yaitu satu ingat konsepnya konten menarik itu adalah lucu, inspiratif, mendidik. Oke, ini 4 prinsipnya. Fokus pada audiens yang dituju, desain dan konten yang bernilai mana yang penting, pain and pleasure-nya audiens harus kita pahami, dan ambil angle itu untuk kontennya, kemudian be different. Ini flow-nya. Oke, kita harus tahu audiens tuh sukanya kontennya kayak apa, warna apa, bahasanya kayak apa, kemudian menyiapkan perencanaan konten bisa seminggu ke depan, bisa 2 minggu ke depan, seperti itu. Nggak harus kayak Parent Talk yang setiap hari. Kenapa Parent Talk setiap hari sih? Oh, karena Parent Talk, of course, dia udah kategorinya udah media, jadi harus terus-terusan seperti itu. Nah, kemudian visualisasi dan penulisan caption, desain dan finalisasi. Nah, ini materi kedua. Oke, ini konten udah jadi nih. Konten udah jadi. Terus apakah harus sembarangan posting di Instagram? Nggak bisa juga. Gitu. Nah, ini contohnya aja ya. Contohnya bagaimana misalnya kita punya sebuah akun Instagram yang sebelumnya like-nya cuma segini, like-nya cuma 234, komennya 6, di forward orang 14, di share, kemudian di save orang 36. Ini before-nya. Kemudian untuk dengan konten yang sama, kok bisa beda sih? Gitu. Kok bisa yang ini like-nya beda, yang like-nya 1.500, ini komennya lebih banyak, yang share lebih banyak, yang save juga lebih banyak. Itu juga ada triknya. Triknya itu ada di strategi posting di Instagram. Gitu. Jadi selain kontennya, kalau saya di kantor saya sebutnya killer content. Selain kita menciptakan sebuah killer content, kita punya strategi posting di Instagram itu seperti apa. Nah, perhatikan waktu yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, kalau Instagram yang kita buat itu, ini harus akun bisnis ya. Gitu. Cara bikin akun bisnis gimana caranya? Gampang sekali. Gitu. Nanti Bapak Ibu tinggal ke akun Instagramnya Bapak Ibu, habis itu tinggal setup aja, pindahin ke akun bisnis. Atau kalau bingung, googling aja ya. Ini very simple, sangat mudah, bisa Bapak Ibu googling aja. Karena saya memang nggak siapin sih, saya nggak siapin dari akun personal untuk diubah ke Instagram bisnis. Nah, kalau akunnya Instagram sudah di-convert jadi Instagram bisnis, ini kita bisa tahu nih, ini baru saya capture tadi, ini akunnya Parent Talk, kalau di hari Rabu, seperti ini keadaannya. Dia ramenya di jam 9 pagi, 12 siang, jam 6. Oke, sorry. Ini kalah ya dibanding sama ini ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat postingnya sesuai jamnya, sesuai dengan rekomendasinya aja gitu. Jangan sampai kita posting jam 6 pagi gitu ya. Orang masih pada dikit, orang masih belum pada on gitu. Kita udah posting di situ, sia-sia gitu. Kita harus perhatiin nih waktu terbaiknya kapan sih. Kalau hari Rabu, kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ada semua nih di Instagram. Kalau mau lihat ada di mana, satu ingat harus akun bisnis. Kalau mau lihat ada di fitur insight. Oke, insight. Kalian Bapak Ibu bisa dapetin nih data seperti ini. Jadi tinggal diikutin aja jam waktunya berapa yang terbaik. Oke. Nah, perhatikan juga visualisasi gambar. Nah, ini saya mau Bapak Ibu mempersiapkan akun Instagramnya itu
untuk bisnis yang lebih serius. Of course, saya bilang tadi lebih penting mana, konten yang bernilai atau desain. Ya, saya akan bilang lebih penting konten yang bernilai, gitu. Pakai foto biasa, nggak usah didesain, tapi kalau itu lebih lebih bernilai, ya tetap lebih bagus. Tapi untuk menciptakan sebuah akun bisnis yang bisa saya sarankan adalah mesti benar-benar serius juga mempersiapkan visual gambarnya, gitu. Harus contohnya ini dari awal, ini akun stok, saya ambil dari akun stockgasm_id. Dari awal itu mereka sudah sama sih kayak di mana saya punya Parent Talk juga. Dari awal sudah didesain warnanya seperti apa, postingannya seperti apa, akan membentuk seperti apa grid-nya ini. Ini kan hanya monoton ya, hitam putih seperti yang saya pakai di desain desain slide saya. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat memang disiapkan dengan tone warna yang sama. Ini juga akan memudahkan orang desainnya sih. Oke, nah pastikan penulisan caption yang benar, manfaatkan hashtag dengan tepat. Saya mau kasih contoh nih. Kalau audiensnya Parent Talk, itu kita approach-nya tuh dengan bahasa sehari-hari gitu. Kita approach-nya tuh bukan bahasa kaku sebuah media. That's why kenapa sih caption-nya itu ini bukan caption yang benar, maksudnya harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Tapi caption yang benar itu caption yang memang attach, yang memang dekat dengan si audiens kita gitu loh, nggak malah bikin gap, nggak kaku atau seperti itu kalau Parent Talk gitu. Nah ini kalau dibaca, ini salah satu ini kebetulan yang saya kasih contoh adalah postingan yang saya buat. Ini bisa dilihat likes-nya banyak sekali. Kemudian ini caption-nya juga saya yang buat. Oke, ini caption-nya saya yang buat. Perhatikan potongan-potongan kalimatnya. Oke, ini Bapak Ibu harus tahu kenapa ini penting yang di atas. Ini kenapa penting banget sih yang di atas ini? Ini penting banget karena waktu di Instagram postnya kita, yang kelihatan tuh cuman ini awalnya, ya kan? Yang bawah ini tidak kelihatan. Mereka harus klik baru baca bawahnya. Seperti itu. Jadi yang atas ini sangat penting. Kemudian ini saya sangat benar-benar perhatikan kalimat per kalimat. Saya benar-benar perhatikan jedahnya dari sini supaya mempermudah orang baca. Oke, ini mempermudah orang baca nih Bapak Ibu. Gitu. Potongan-potongan ini mempermudah baca dibanding kita tempelin semuanya jadi satu panjang gitu. Walaupun sama nih, tapi orang secara psikologis bacanya lebih gampang dan lebih enak gitu. Oke, manfaatkan hashtag dengan tepat. Ini yang disebut hashtag. Karena akun kami sudah 721.000 followers, basically kami hanya menggunakan hashtagnya Parent Talk aja gitu. Tapi untuk yang baru mulai, hashtagnya ini jangan sesederhana ini gitu. Contoh misalnya kita AFC, kita hashtagnya ada SOP 100, SOP, atau kita tambahin lagi hashtag healthy living, hashtag multivitamin, seperti itu. Kita harus tambahin hashtag-hashtag seperti itu supaya masuk di masuk di explore-nya orang, masuk di Instagram-nya orang juga bisa kelihatan gitu berdasarkan hashtag ya. Gitu. Jadi saya ulang lagi, ini hanya 2 karena kami follower-nya udah banyak gitu. Kami udah nggak perlu lagi nimbrung hashtag lain gitu. Nah, kalau waktu awal-awal banyak gitu, maksimal 10 ini. Ini bisa 10 hashtag gitu. Jadi dimanfaatkan hashtag yang tepat seperti apa gitu. Oke. Nah, cepat juga ya. Semoga nih nggak kecepatan nih. 1, cara membuat konten yang menarik. 2, strategi posting di Instagram. Dan yang ketiga adalah membangun 1000 follower pertama.
Oke, ini penting. Ini penting banget membangun 1.000 follower pertama, karena ini biasanya membangun confidence-nya kita. Banyak sekali yang, aduh kok gue follower gue segini-segini aja gitu ya. Tapi jangan dilihat juga kalau follower pribadi saya sih memang cuma 1.000, nggak nyampe 2.000-an, karena memang saya nggak mau gitu. Saya nggak mau banyak-banyak kalau yang pribadi. Gitu. Tapi kalau akun bisnis ya, of course harus sebanyak-banyaknya. Nah, ini penting, pastikan profil Anda menarik gitu. Kita tuh harus rajin, Bapak gitu, terutama yang baru awal-awal, kita harus rajin. Like orang punya, komentar di orang punya, itu harus rajin juga. Komentarnya juga jangan yang ganggu ya, jangan yang kayak komentar tuh yang genuine, komentar tuh yang apa ya, banyak sekali orang yang komentar-komentar di Instagram itu ya cuman supaya ngasal aja ya, supaya kelihatan orang lain aja akunnya, padahal nggak penting gitu komentarnya. Contoh, setuju kan gitu, atau setuju gitu, padahal dia ngebaca juga kagak. Bener juga, ya komentar-komentar pendek yang nggak ada meaningnya, yang sebetulnya cuma cari perhatian doang, jangan kayak gitu juga, seperti itu. Nah, untuk like juga biasakan untuk like postingan orang juga, sehingga kita juga dinotis oleh orang itu. Oke. Nah, nomor 3 ini penting buat saya, berkolaborasi. Nah, Bapak Ibu, berkolaborasi ini salah satu kunci Parent Talk waktu itu cepat berkembang. Gitu. Seperti yang di Blast tadi, Parent Talk itu 1 bulan pertama itu 5.000. Habis itu saya punya target setiap hari itu harus 1.000 gitu. Setiap hari harus 1.000 followers minimal gitu. Nah, serius banget kita kerjainnya, ya akhirnya ya memang tercapai juga. Dia mencapai 100.000 tuh dalam waktu kurang dari 3 bulan. Salah satu kuncinya tuh berkolaborasi. Waktu tahun 2017 itu, 2017 akhir itu awal Instagram launch fitur live streaming, IG Live, Instagram Live. Waktu itu belum ada yang make. Kemudian Parent Talk termasuk pionir, termasuk yang pertama. Lumayan nyinyirin orang, karena apalah itu nggak mungkin berhasil lah, IG Live apalah, orang mah nggak nonton. Tapi kolaborasi pertama kita langsung dengan artis-artis. Gitu. Saya memberanikan diri untuk approach artis-artis, mencoba berkolaborasi dengan Instagram Live. Gitu. Dengan cara apa saya approach waktu itu? Saya bikin gimana caranya Instagram Live-nya itu tidak merepotkan artis-artis tersebut. Jadi ya kita yang effort lah ke sana gitu. Waktu dulu belum ada Instagram Live bareng gitu, join Instagram belum ada. Jadi harus cuma ada satu. Nah, kita yang samperin, kita yang cari waktu senggang dia, di mobilnya dia. Saya ingat banget waktu itu kita Instagram Live sama Andin waktu dia baru punya anak, itu bahkan di parkiran mobil, dia lagi mau show, dia masih di mobil, dia kasih waktu kita di parkiran, seperti itu. Nah, berkolaborasi ini penting. Nah, saran saya contohnya nih, Bapak Ibu punya akun Instagram gitu. Jangan, kalau kita punya member banyak nih, jangan sendiri-sendiri kita berjuangnya. Kalau bisa berkolaborasi. Kalau bisa join live bareng lah, join Instagram live bareng sambil ngobrol gitu loh. Sambil ngobrol, apa namanya, minggu ini gue closing segini, bla bla bla. Minggu ini ada kabar baru, minggu ini ada promo baru loh. Misalnya minggu ini kita ada promo misalnya yang cuma beli 1 box seperti itu udah jadi member dan lain-lain. Nah, itu contoh-contoh kolaborasi yang bisa Bapak Ibu manfaatin gitu. Manfaatkan sesama member kita untuk berkolaborasi ya, supaya bisa denger nih, supaya bisa saling followernya bisa saling belajar seperti itu. Oke. Kemudian manfaatkan fitur-fitur yang ada.
Ini penting Bapak Ibu manfaatkan fitur yang ada seperti yang saya bilang tadi, tolong dimanfaatkan, Instagram Live dimanfaatkan, Instagram Story juga dimanfaatkan, seperti itu. Jadi semua fitur yang ada dimanfaatkan. Apa namanya, IGTV untuk video yang lebih dari 1 menit juga bisa dimanfaatkan. Oke. Nah, ini contohnya bagaimana membangun 1.000 follower pertama kami. Profil ini penting banget, Bapak Ibu, ini sangat amat penting buat saya. Jadi menjelaskan Parent Talk itu apa, gitu. Ini link ke kita punya website, lokasinya di mana. Ini menjadikan kami lebih lebih dipercaya lah, seperti itu. Oke. Oh, saat ini udah 727.000 follower, not bad, dalam waktu 2 tahun. Udah 727.000 follower, saya pikir 721, ternyata 727. Ini penting. Nah, kalau akun bisnis itu di bawahnya tuh ada ini Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Selalu ada ini di akunnya kita. Kemudian, ini apa sih? Ini highlight Bapak Ibu. Ini highlight. Jadi konten-konten yang orang bisa lihat tanpa harus explore gitu. Konten-konten yang kalau di Insta Stories kan cuman ada 1 kali 24 jam ya, Bapak Ibu, kalau di Insta Stories. Nah, kalau di sini kalau kita pindahin ke highlight ini akan selalu ada di sini. Jadi di sini kita audiens kita bisa lihat, kalau mau lihat videonya Parent Talk kayak apa sih, kalau mau lihat tentang parenting, ini kita punya nama program aja sih. Kalau mau lihat Q&A-nya seperti apa, nah kalau ini berbayar, oke, ini brand, oke, ini British Council bayar sama kita, sampai ada di sini tuh dia bayar sama kita, oke. Nah ini Bapak Ibu juga bisa lihat bagaimana feed kita memang didesain dengan tone desain yang sama, warnanya seperti ini. Oke. Kemudian ini yang saya sebut tadi berkolaborasi seperti apa, dengan siapa, ini ya untuk dia ini seorang pengusaha iya, seorang expert di brand iya, Hernanda Putra, dan ini kita rajin nih bikin kayak gini nih, Instagram Live. Terus kita kasih nama programnya, namanya Power Couple. Seperti itu. Oke. Ini juga bisa dilihat contohnya bagaimana saya membuat konten-konten yang lucu. Seperti itu. Bisa dilihat nih yang tadi ini saya buat kebetulan 24.000 lebih likes, kemudian yang komen Bapak Ibu bisa lihat 4.550 komen. Kemudian ini yang tadi saya bilang, kenapa kalimat pertama itu penting banget, karena yang muncul di atas tuh cuman ini. Oke, yang audiens kita lihat. Dia perlu klik more untuk lengkapnya. Jadi penting banget pertamanya itu seperti apa. Oke. Nah, ini juga penting. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, kita harus berkolaborasi, like dan komentar. Nah, tapi jangan lupa juga kita harus ngajak audiensnya berinteraksi. Ajaknya gimana? Nah, nih contohnya. Ini coba kalau dari bapak-bapak di sini ada nggak sih tips buat santai seharian di rumah gitu. Ini adalah nada ajakan kan? Ini adalah kalimat ajakan. Kalimat ajakan untuk sharing di komen. Oke. Kemudian di sini juga ajakan lagi. Coba tolong Bu Ibu colek suaminya dong gitu. Atau ngobrol-ngobrol kita yuk. Nah, ini mengajak. Jadi kita mengajak mereka untuk berinteraksi. Oke? Mengajak audiensnya berinteraksi. Nggak cuma baca doang, nggak cuma nge-like doang, tapi berinteraksi. Mereka udah berinteraksi, udah komen, jangan dicuekin. Ya,
jangan dicuekin. Kita harus merespon komen. Kalau di Parent Talk, standar operating prosedurnya itu adalah minimal di like, di love ini loh. Ini udah minimal banget, nggak boleh enggak. Ini saya sih galak banget kalau soal kayak gini ya. Saya ikutin. Oke. Tapi sebisa mungkin selalu dibales. Ini lihat, ini saya balesin satu-satu nih. Gitu. That's why kenapa bisa sampai yang tadi saya kasih lihat 4.550 komen gitu. Udah kita bales, dibales lagi, jadinya panjang. Nah, keuntungannya apa emang kalau kita balas-balas gini? Keuntungannya apa? Kita ajak audiensnya berinteraksi. Keuntungannya adalah si Instagram, konten kita ini akan selalu naik gitu loh. Di feed-nya, di Instagram-nya orang itu akan selalu di atas gitu loh. Jadi waktu dia lagi scroll-scroll Instagram-nya, itu muncul kontennya kita. Karena konten kita dianggap konten yang bagus oleh algoritmanya si Instagram. Oke. Nah, Bapak Ibu, basically tiga ini udah selesai nih saya nih. Cara membuat konten menarik, strategi posting di Instagram, membangun 1.000 follower pertama. Saya kasih bonus. Oke, bonus. Salah satu kesalahan kita adalah kita sering banget memperlakukan audiens kita itu ya sebagai penikmat aja, orang yang melihat aja gitu loh. Kita berikan semua kita berikan semua materi, kita punya Instagram post, informasi kita tentang AFC, informasi kita tentang bisnisnya kita, informasi tentang produknya kita, tanpa si audiens itu lihat siapa sih gitu loh yang ngomong ini, siapa sih. Sebetulnya ini saya belajar dari apa yang dilakukan oleh Trans TV saat itu. Jadi Trans TV itu melakukan sesuatu inovasi yang saya lihat, wah bagus banget. Mereka bukan hanya, kalau Bapak Ibu ingat, mereka tuh stasiun TV pertama yang mengekspos kru acaranya. Jadi ya mereka itu ditampilin di TV siapa kameramennya, siapa floor directornya, itu ditampilin gitu. Nah, orang suka. Nah, saya mencoba itu. Saya melihat, rasanya audiens itu juga suka kalau tahu siapa sih di balik akun itu. Nah, Parent Talk itu sendiri, akhirnya saya sebelum Parent Talk launching, saya menarik satu orang sebagai partner, dan dia yang kami buat sebagai the face of the company, kita bilangnya, sosok dari Parent Talk seperti itu. Nah, kenapa? Karena audiens kita tuh ingin mengenal dan berinteraksi, Bapak Ibu. Jadi bukan cuman pingin lihat kontennya doang, enggak. Mereka pada dasarnya pingin tahu, pingin kenal. Lebih lagi semakin terlihat sosok manusianya, itu semakin bagus Instagramnya. Gitu. Oke, ini contohnya, ini Nucha yang tadi di depan itu. Ini juga konten yang disponsorin oleh My Baby, jadi ini berbayar. Kita satu konten video ini ya cukup mahal, saya nggak bisa buka di sini. Gitu. Mulai dari ide, produksi sampai ini sampai di post, ini semuanya oleh kita. Tadi Bapak Ibu lihat ada Nucha Bahri di depan. Nah, itu sosoknya. Dia yang jadi sosoknya, profilnya yang akhirnya jadi idolanya audiensnya kita. Gitu. Jadi ibu, jadi dia sama suaminya jadi sosok keluarga yang diidolakan. Gitu. Oke. Nah, penting juga untuk mengikuti tren. Bapak Ibu tolong perhatikan, ini penting banget video ini. Saya akan kasih lihat videonya di sini ya. Bagaimana sekarang tren sekarang ya? Tren sekarang itu disebut microblogging. Microblogging.
Ini Bapak Ibu lihat kontennya ada banyak, 1, 2, 3, ya, tinggal harus di swipe seperti itu. Oke, Bapak Ibu lihat ini akun yang tadi saya kasih contoh, joska_id. Followernya lebih dikit daripada Parent Talk, tapi likes-nya bisa sampai 28.000 kayak gini ya. Komennya bisa sampai 2.557. Kebetulan nih teman saya juga, Bapak Ibu bisa lihat seperti apa sih konsep microblogging ini yang lagi ngetren. Oke, ini yang dijual paint-nya nih. Nah, orang suka nih sekarang. Ditutup dengan ayo diskusi dulu. Diajak berinteraksi. Orang suka nih sekarang konten-konten yang digeser. Ini disebut microblogging. Makin ke sini, makin trennya lagi beginilah Instagram itu. Oke, ingat profil kita sebagai manusianya itu harus diperhatikan. Muncul sekali-sekali lah, muncul sebagai orang yang pelaku bisnisnya, itu penting. Oke. Kemudian ini juga penting, gunakan aplikasi-aplikasi pendukung. Buat saya yang sangat-sangat applicable, yang sangat-sangat mudah Bapak Ibu langsung pakai, ini tuh Canva. Canva ini apa? Canva ini adalah aplikasi, bisa di handphone, bisa di desktop. Canva ini aplikasi untuk Bapak Ibu gunakan untuk mendesain, gitu. Di Canva ini Bapak Ibu nggak udah susah-susah, aduh, apa namanya, gimana sih ukuran Instastory itu berapa sih, ukuran Instagram post tuh berapa sih. Di Canva tuh udah ada template-nya. Ukurannya Instagram post berapa, ukurannya Instagram story berapa. Bapak Ibu tinggal ambil template-nya, terus bikin kontennya di situ. Jadi, oke, ini yang menurut saya sangat amat bermanfaat, Canva. Dan ini for free. Kalau mau lebih advance ya harus bayar Canva ini, tapi untuk yang free edition juga sebetulnya udah cukup, ya. Kemudian Iconosquare. Iconosquare ini untuk bisnis yang udah lebih serius kayak Parent Talk. Ini saya sangat menggunakan ini. Free-nya juga ada, tapi tentu fiturnya terbatas. Jadi gini Bapak Ibu, misalnya nih kita punya content plan, kita punya perencanaan konten kita seminggu ke depan. Nah, itu udah kita masukin di Iconosquare. Udah kita masukin di Iconosquare, kita set. Jadi ini dia ada fitur scheduling, oke, penjadwalan. Kita taruh di situ, misalnya kita mau post jam 9, jam 12, jam 6 sore, hari Rabu. Ingat, harus diperhatikan best timingnya tuh jam berapa aja. Oke, kita udah lihat best timingnya ternyata jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Dia taruh di situ Iconosquare. Dia taruh di Iconosquare, ya udah nanti secara otomatis akan diupload oleh Iconosquare ke akun Instagramnya kita. Seperti itu. Jadi otomatis. Kita nggak kelewat jamnya. Jangan sampai, waduh, ini gue lagi presentasi gitu ya, lagi presentasi prospek, tiba-tiba, udah jamnya posting, gitu, kelewat, lupa, seperti itu. Sedangkan yang sangat penting juga, saya mungkin agak terlewat ini, yang sangat penting itu adalah konsisten, Bapak Ibu. Oke, nah ini VSCO. Sebentar. Ini aplikasinya namanya VSCO. Kalau yang ini, basically ini aplikasi untuk foto editor, gitu. Jadi kita bisa edit foto-fotonya kita dipakai ini. Kemudian InShoot. Ini digunakan untuk mengedit video. Jadi ini aplikasi pendukung. Ini mungkin lebih advance, dua ini buat saya yang harus Bapak Ibu punya di awal itu adalah Canva. Gitu. Canva ini sangat mudah deh pokoknya dipakai. Sangat mudah dipakai, bukan cuman buat Instagram, tapi buat bikin konten-konten lain, buat Instagram, buat Facebook, buat YouTube, you name it,
buat bahkan bikin poster, bikin e-poster, buat di WhatsApp kalian, buat apapun, pakai Canva ini gampang sekali. Ya, like dengan follower lebih penting yang mana? Gini, pertanyaannya bagus. Kalau saya, dua-duanya itu penting. Karena kalau like itu juga secara algoritmanya Instagram itu menentukan dia punya postingan kita ada di atas atau tidak, ada terus atau enggak. Nah, kalau follower, nah gini, dalam tahap-tahap awal, kalau saya nyari follower dulu nih, kalau tahap-tahap awal, gitu. Yang saya bangun komunitasnya Parent Talk yang dibangun, gitu. Like-nya, karena buat saya otomatis kalau followernya banyak ya, like-nya pasti mestinya banyak ya, seperti itu. Jadi yang pertama saya fokusin itu adalah followernya dulu, oke? Kemudian pakai FB page bisa schedule Pak, hanya gambarnya cuma satu aja. Betul, ya ini juga bisa pakai FB page. Thank you, Yuli. Cuman kalau kenapa sih saya pakai Iconosquare? Karena banyak sekali fitur-fitur yang berguna, insight-insight yang saya pakai, gitu datanya. Kalau pakai HP aja cukup Pak untuk bikin konten-konten video, foto, dan editingnya. Bisa banget. Dengan yang sekarang mah bisa banget pakai HP aja. Bagaimana cara mengetahui minat audiens? Aduh, bagus banget. Anik Cokro Raharjo. Nih ya, saya agak teknis ya. Mohon maaf ya, saya agak teknis. Saya kasih tool untuk tahu bagaimana kita mengetahui minat audiens. Saya tulis di chat ya. Bentar ya. Agak susah, tapi sebetulnya ada tools-nya. Salah ketik saya. Bentar. Private. Sebetulnya kalau di dunia digital ada tools-nya namanya Google Sprint. Tapi intinya begini, bagaimana sih kita tahu minatnya? Nggak ada cara yang lebih baik daripada bertanya. Oke? Jadi kalau kita di digital ada namanya Google Sprint, basically itu pada dasarnya itu adalah kita bukan mengumpulkan ya, tapi kita bertanya satu persatu kepada target market kita. Jadi misalnya yang tadi saya udah bilang, Parent Talk itu millennial parents targetnya, umur sekian, dia itu masih muda, punya anak maksimal 1, kemudian kita definisi dulu nih kayak apa audiens yang kita tuju. Terus dia itu tech savvy, kita bilangnya tech savvy itu bukan jago programming, bukan apa, tapi familiar lah dengan sosial media, hobinya main sosial media, hobinya main Instagram. Nah, tipe-tipe audiens yang kayak gitu kita kumpulin, waktu itu ada 30 orang, kita kumpulin nama-namanya, terus kita approach satu-satu, kita datengin, kita interview satu-satu, waktu itu kita pakai video call, gitu, jauh sebelum ada Zoom dan lain-lain, kita pakai video call, kita tanyain satu-satu, kita interview, seperti itu. Untuk tahu minatnya, lu kira-kira kontennya sukanya seperti apa sih media parenting yang kalian baca, isu-isu parenting apa sih yang kalian pengen tahu, seperti itu. Itu cara bagaimana kita tahu minatnya audiens. Thank you, Anik. Kemudian Pak, untuk anak muda masih kuliah paling enak branding dirinya seperti apa? Oh, kita belum ngomongin personal branding, Stefano. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Apakah memungkinkan member dapat rekaman meeting Zoom? Saya kurang tahu, nanti sama Niko aja. Gitu. Apakah kita harus selalu follow balik semua follower kita? Waduh, Leni Abigail. Enggak, kalau saya bilang enggak. Gitu, enggak harus. Ada tuh, kalau zaman dulu ada triknya kayak gitu ya, di follow dulu nih semuanya, di follow sampai jumlah follower bisa sampai ribuan, habis itu ujung-ujungnya di unfollow, cuman untuk ngejar follower itu follow balik kita. Itu saya bilang itu tricky. Trickinya gimana? Kita hanya ngumpulin jumlah follower,
tapi tidak ada follower aktif jadinya. Jadinya followernya itu cuman jadi follower tapi nge-like juga enggak. Lama-lama mungkin dia mute, jadi dia follow tapi nggak pernah ngelihat konten kita. Gitu. Itu merugikan kita sih. Jadi kalau saya selalu saranin nggak, jangan pernah. Selalu berusaha untuk bagaimana bangun konten yang bagus, bagaimana bangun konten yang orang tuh pingin follow. Pak Mike mau tanya, lebih efektif buka Instagram baru khusus AFC atau pakai Instagram pribadi, di mana isi sebelumnya mungkin ada promosi kerjaan lain atau foto personal. Saya pribadi suggest Instagram baru, gitu. Gimana ngedrive-nya ke Instagram baru? Pakai Instagram personal, pakai Instagram story, pakai WhatsApp story, gitu. Diinfoin aja, seperti itu. Perlu waktu? Nah, pasti perlu waktu. Kolaborasi dengan artis gitu biasanya bayar berapa ya Pak? Pertanyaannya bagus. Jadi waktu awal-awal kita tidak pernah punya budget untuk bayar. Memang nggak punya budget, simply memang nggak punya budget. Ini dimulai dengan modal yang sangat kecil, ya kita berusaha. Tapi kenapa artis-artisnya mau gitu? Saya juga nggak kenal sama Andin gitu ya. Saya nggak kenal sama ya beberapa ya banyak Sigi Wimala waktu itu, saya nggak kenal juga. Tapi yang kita bangun itu adalah branding. Yang kita bangun adalah kerennya Parent Talk gitu loh. Parent Talk saat itu tiba-tiba booming, tiba-tiba viral, tiba-tiba orang rame-rame ngomongin Parent Talk. Jadi di mata para artis itu, di mata para, kan mereka juga perlu exposure ya. Mereka ngeliat, oh keren juga nih, gitu. Gue mau gitu. Ada di situ, nggak sulit buat kita saat itu untuk approach karena saat itu kita langsung dapat branding yang bagus. Branding yang bagus itu memang udah disiapin. Kita maunya seperti ini, desainnya seperti ini, gitu. Coolness-nya seperti apa, gitu. Jadi saat itu nggak terlalu sulit buat kita berkolaborasi dengan artis dan memang nggak bayar saat itu. Oke. Iconosquare harus download atau via web, dua-duanya. ada yang bisa di apa namanya nih, bisa di handphone, bisa juga di web. Tadi disebutkan 3 aplikasi Canva, VSCO, satu lagi ada Iconosquare dan InShoot. Oke. Pak, Instagram Ads dan Paid itu efektif nggak sih untuk meningkatkan engagement customer? Wah, bagus nih. Ada saran mungkin tentang penggunaan Insta Ads dan Paid Promote. Tadinya jujur aja saya mau masukin materi itu juga di sini, cuman kayaknya cukup, saya nggak bilang advance, itu mungkin intermediate kali ya. Jadi kenapa saya nggak masukin dulu. Tapi kalau ditanya, Insta Ads dan Paid Promote itu efektif nggak sih? Tergantung dong. Tergantung kita punya, itu kan namanya targeted ads. Jadi tergantung targetnya. Kita kan yang assign tuh, waktu kita mau promote satu postingan, kita kan yang assign, kita yang bikin, oh targetnya tuh umur berapa, lokasi di mana. Saya kasih contoh ya. Waktu itu yang lain nih, bukan Parent Talk. Waktu itu kami lagi ada event Art Jakarta. Oke, di event Art Jakarta itu kita promosiin postingannya. Kita promosiin. Tapi targetnya itu adalah all, semuanya umur 16 sampai 65, location all Indonesia gitu. Nggak bisa kayak gitu. Benar-benar harus spesifik. Semakin spesifik tujuannya, bahkan kan ada behavior-nya tuh. Kalau kita milih paid promote itu ada behavior-nya. Dia suka apa hobinya? Dia suka baca apa? Jadi contohnya nih, interest-nya apa? Minatnya apa? Contohnya kalau Parent Talk, saya udah pasti pilih umur yang millennials, yaitu 25 sampai 35, seperti itu marketnya, target ads-nya. Kemudian saya cari juga yang interest-nya, dia baca tentang parenting, dia
interest-nya dengan brand-brand kayak Pigeon, brand-brand baby lah seperti itu contohnya. Nah, itu yang saya masukin di targeted ads-nya. Kalau itu baru deh efektif. Kalau enggak sih percuma gitu, buang-buang duit doang. Oke, Pak Mike, untuk di Canva yang buat upload di Insta, apa nih? Apa ya? KPKS. Saya nggak tahu nih. Di sini. Membuat audiens bisnis kita, saya oke. Bagaimana membuat audiens itu buat akun. Jadi yang paling didatengin sama follow tentang AFC, dan saat itu baru saya believe bahwa kalian pasti akan bisa dengan follower-follower itu bisa dimanfaatin. Untuk benar-benar dapat follow bagaimana Pak kalau kita masih baru main IG untuk kenalkan bisnis kita termasuk AFC. Apalagi kalau kita pakai IG bisnis dengan konten desain menarik, maka IG akan menampilkan profil kita ke IG viewers untuk benar-benar dapat follow. Untuk benar-benar dapat follower ya, ikutin aja, percaya deh sama saya, ikutin aja arahan saya yang tadi, dan harus sabar, harus konsisten. For your info, kita waktu itu bahkan ya Instagram live sama Dian Sastro, tapi yang nonton cuma berapa puluh doang, dikit banget gitu. Tapi kalau kita konsisten bikin konten yang bagus, konten yang menarik, itu lama-lama menarik bukan cuma dari desainnya ya, menarik dari isi kontennya, value kontennya. Itu pelan tapi pasti, bahkan bisa cepat tapi pasti akan banyak followernya. Kemudian untuk IG cara cari tim desain bagaimana? Wah, cara cari tim desain, buat saya sih tim desain itu susah-susah gampang. Cara carinya ya of course kita dari teman-teman. Kalau saya sih saranin dari teman ke teman minta rekomendasi gitu. Kemudian cara cari tim desain gimana ya? Open aja, open vacant aja. Banyak kok kalau tim desain. Kalau enggak, kalau memang butuh ya cari freelancer dulu. Ada freelancer banyak kok, di googling aja cara nyari banyak platform-platform yang menyediakan freelancer gitu. Untuk IG berbayar, sewaktu setting target audience, boleh minta sarannya Pak untuk produk AFC. Wow, wah, ini agak tricky nih. Ini saya disuruh ini nih kayaknya. Saya disuruh ngerjain homeworknya untuk IG berbayar. Saya yang disuruh setting saya yang disuruh setting targetnya kayak apa, umurnya berapa, bla 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 ya. Waduh. Materi kedua mengenai personal branding. Ini saya akan cepat saja mengenai personal branding. Oke, jadi kita start dari konsepnya dulu nih. Bapak Ibu, para leader, teman-teman AFC, keluarga AFC. Jadi basically personal branding is all about what do people think about you. Apa yang orang pikir tentang kita, apa yang di mindset orang tentang si Michael sih, apa yang di pikiran kalian tentang misalnya Busido kita, atau Budi Darwin, apa yang kalian pikir tentang Pak Ernest, apa yang kalian pikir tentang saya, apa yang kalian pikir tentang Nico. Jadi, what do people think about you? Basically itu. Tentang apa sih yang orang pikirin tentang kita. Image-nya tuh seperti apa. Jadi konsep personal branding tuh sebetulnya very simple. Terutama ini saya bahas di sosial media ya. Satu, menunjukkan keahlian kita. Gitu. Kita di dalam personal branding itu yang kita tunjukin definitely keahlian kita. Oke, dengan keahlian kita terhubung dengan orang-orang baru. Kemudian kita juga mempromosikan keberhasilan kita melalui sosial media. That's it, itu konsepnya.
menunjukkan keahlian, terhubung, terkoneksi dengan orang-orang, terus mempromosikan keberhasilan kita melalui media sosial. Konsepnya seperti itu. Nggak complicated, buat saya cukup seperti itu. Tujuannya buat apa? Kenapa sih harus ada personal branding? Kenapa sih harus ya kita harus belajar mengenai personal branding? Yang paling penting adalah satu, membangun kepercayaan, terus mengenalkan kita pada dunia baru, dan membantu mendapatkan sales ataupun peluang baru. Nah, itu tujuan personal branding. Nggak mungkin kan ya personal branding hanya untuk banyak-banyakin follower. Kayaknya nggak gitu. Oke? Tujuannya harus jelas, yaitu yang pertama paling penting, keywordnya adalah kepercayaan. Gitu. Melalui sosial media kita bangun personal branding yang orang lihat, oh, gue percaya sama nih orang. Gitu. Ini bener nih yang dia omongin. Terus mengenal dengan itu baru kita bisa kenal orang-orang. Banyak kok, saya banyak sekali teman-teman saya yang saya kenal itu justru baru dari digital, dari dunia sosial media. Teman-teman baru yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang jahat ada. Gitu. Hati-hati. Kemudian membantu mendapatkan sales atau peluang yang baru. Tujuannya itu. Konsepnya simple, tujuannya jelas. Oke? Nah, personal branding tapi ada baiknya, ada buruknya. Itu harus kita perhatiin. Yang pertama, memudahkan orang mengenal dan mengetahui kita serta keahlian kita. Oh, Michael jagonya ngelawak ternyata, gitu ya. Oh, ternyata Michael jagonya gambar. Oh, ternyata Michael jagonya ngomongin tentang investasi. Contohnya gitu. Ya, itu baiknya. Kemudian yang tadi memperluas network, pertemanan, dan bisnis. Kemudian membangun persepsi positif. Itu yang kita mau, membangun persepsi positif. Oke, melalui personal branding. Of course, semuanya di sini pasti maunya tercipta persepsi positif. Tapi buruknya juga ada nih. Buruknya seringkali tuh, saya ada typo nih. Dapat terjebak dalam situasi yang tidak bisa menjadi diri sendiri. Seringkali yang terjadi gini, udah terlalu sering menciptakan profil, menciptakan citra yang berlebihan, akhirnya terjebak, nggak bisa jadi diri sendiri, gitu. Nggak bisa. Ya kalau saya sih terus terang saya bukan tipe orang yang memaksakan ya personal branding saya harus bagaimana. Saya masih sering posting hal yang konyol-konyol, hal yang lucu-lucu, yang saya sendiri seperti apa, gitu ya. Saya juga ya tidak ragu juga, misalnya saya, ini lagi pusing juga, saya mau posting kalau saya pusing ya suka-suka saya juga gitu ya. Nah kalau itu saya, jadi saya nggak mau terjebak dalam kesempurnaan, saya nggak mau terjebak dalam nomor 2 tuntutan untuk selalu tampak sempurna di hadapan publik, gitu. Itu capek. Seringkali itu orang jadi capek gara-gara itu, karena harus bagus terus di depan publik. Kemudian sometimes kadang-kadang kita dipandang oversell oleh orang-orang. Yang bagus-bagus terus lama-lama nggak semua orang suka juga. Ada pasti kita nggak bisa nyenengin semua orang. Pasti ada orang yang ngelihat itu lebay. Seperti itulah ya. Jadi personal branding tetap baik, tapi jangan lupa ada sisi negatifnya juga. Oke. Ini golden rules dari personal branding. Saya selalu suggest buat Bapak Ibu untuk menjadi genuine, menjadi tulus, menjadi apa adanya, gitu. Menjadi diri kita sendiri. Oke. Kemudian nggak terlalu memang kecenderungan kita itu selalu menunjukkan hal-hal yang baik-baiknya doang. Seperti itu. Tapi jangan sampai berlebihan lah ya, yang genuine aja, yang ikhlas, yang tulus aja. Kemudian konsisten untuk membangun sebuah branding, misalnya, saya ini seorang leader yang baik, seorang leader yang hebat di dunia multi level marketing. Ya kita harus konsisten. Konsisten apa? Konsisten untuk menginformasikan bahwa postingan kita nih ya,
oh konsisten kita ikut LOP, konsisten kita ngebina downline kita, konsisten melakukan Zoom meeting sama downline kita. Itu lama-lama akan kelihatan, oh iya memang benar dia kok ya ini leader yang satu ini beda ya gitu. Leader yang satu ini benar-benar ngebangun network-nya, jagain network-nya gitu loh, benar-benar konsisten. Dari konsistensi postingan itu orang akan menilai, oh iya memang dia leader yang bagus, gue ikut sama dia. Kemudian be balance. Ini yang saya bilang, oh buat saya it's okay kita tuh sekali-sekali nggak perfect gitu loh. It's okay kalau misalnya kita ngomong, oh yes, keadaan kali ini tuh challenging ya, gitu. It's okay, tapi ngajak juga bagaimana yuk kita sama-sama, contohnya kayak gitu. It's okay untuk tidak selalu perfect di hadapan publik, itu penting. Karena kalau enggak, believe me, saya banyak sekali punya kasus yang akhirnya stres sendiri, akhirnya depresi karena selalu pingin kelihatan fabulous, harus kelihatan perfect, harus selalu kelihatan hebat di sosial media. Oke. Yang keempat, be kind. Jadi sebisa mungkin kita itu ya saya walaupun saya orangnya belak-belakan juga, tapi saya tuh apa ya, saya selalu berusaha untuk menciptakan atmosfer yang baik gitu loh, merespon orang tuh dengan baik. Baiknya juga baik yang asal baik sama tulus tuh kelihatan sih Bapak Ibu. Itu kelihatan sekali. Kemudian create positive impact. Jadi sebisa mungkin memang konten-konten kita punya impact yang positif, punya kalau saya bilang kita menunjukkan pemikiran-pemikiran yang positif. Kita contohnya saat kayak gini, gitu. Kita nggak harus selalu ngomongin produk, kita nggak harus selalu ngomongin bisnis, kita juga nunjukin kalau misalnya atau mengajak kalau, ini saatnya kita untuk stay at home, itu berusaha untuk mengikuti aturan pemerintah, meredam penyebaran COVID-19 seperti itu. Itu adalah ajakan-ajakan yang bawa positive impact. Atau kita raise fund untuk sumbangan atau apapun gitu. Sebisa mungkin kita membangun positive impact. Nah, yang nomor 6 ini buat saya salah satu yang terpenting. Paling penting bahkan menurut saya. Kalau Bapak Ibu banyak dengar ini talk the walk. Saya balik karena ini penting. Banyak sekali mereka di sosial media yang ngomongnya jago, oke, ngomongnya bagus gitu. Tapi basically dia nggak bisa ngerjainnya, gitu. Basically kehidupannya itu nggak seperti itu. Nah itu banyak juga. Gitu. Jadi berhati-hati. Banyak itu buat saya itu nggak genuine. Orang-orang yang berbicara, tapi sebetulnya di belakangnya itu ya dia nggak sesuai gitu, nggak punya integritas apa yang dia lakukan dengan yang dia omongin. Be careful karena one day itu akan terbuka gitu kalau di sosial media. Sebetulnya kalau ada salah satu pengajaran dari John Robert Power ya, dia bilang bahkan dalam personal branding itu kita harus siap gagalnya, gitu. Harus siap kalau kita harus siap diserang balik oleh orang. Itu bisa terjadi kalau kita memang apa yang kita omongin, apa yang kita bangun brandingnya, personal branding itu ternyata sebetulnya bukan yang kita lakukan. Gitu. Nah ini penting banget, talk the walk. Jadi apapun yang kalian omongin, apapun yang kita omongin, make sure itu sudah kalian lakukan. Oke, ini personal branding. Saya mau kasih contoh. Jadi ini saya tutup dengan kayak gini. Intinya jangan pernah sekedar ikut-ikutan dan menjadi orang lain. Jangan pernah menjadi orang lain. Kemudian melakukan dengan niat yang benar dan tidak untuk menjadi terkenal. Gitu. Buat saya ini penting karena akan selalu pasti Bapak Ibu akan selalu terlihat personal branding yang terlalu dipaksakan itu kelihatan banget.
dengan tujuan pingin terkenal, dengan tujuan pingin diakui oleh orang, itu kelihatan. Jadi buat saya niatnya jangan sampai ke sana. Niatnya personal branding itu benar-benar pure untuk bisnis kita tuh seperti apa. Oh, sebagai pelaku MLM yang baik di era sekarang, gua harus terlihat dipercaya. Oke, personal branding dipercaya itu seperti apa? Oke, kita benar-benar yang kita ajarin di AFC kan berintegritas ya, kita nggak melakukan kecurangan dan lain-lain seperti itu. Kita bangun personal branding seperti itu di sosial media. Jangan pernah membangun personal branding hanya untuk terkenal sih. Itu yang harus kita perhatiin. Bangun personal branding kalian dengan menjadi diri sendiri. Seperti itu. Contoh, saya mau contohin aja, Pak Ernest aja deh, jangan saya ya. Pak Ernest lebih cocok. Jadi, saya tadi tuh nyari-nyari, lupa lagi nanya Niko fotonya. Jadi ada satu foto yang pengen saya angkat di sini sebetulnya, itu foto waktu trip Jepang pertama. Waktu itu si Pak Ernest lagi ngangkat barang gitu loh, jalan lagi ngangkat barang sama Niko di Panggul gitu ya. Nah, ada yang foto waktu itu. Itu mengingatkan saya pada postingannya Pak Gunarto gitu dari Bandung. Dia bilang salah satu hal yang menarik bergabung dengan AFC adalah ya foundernya itu tidak diskenariokan seperti maaf ya, tapi ini kan saya dari based on itu aja ya, Pak Gunarto punya postingan. Ya tidak kayaknya kayak diagung-agungkan banget seperti itu. Kemudian bahkan sampai ada ajudan yang harus pegangin barangnya gitu ya, nggak diikutin oleh ajudan. Profilnya beda aja gitu Pak Ernest katanya. Very humble, gitu, melayani, gitu, ngurusin member-membernya. Kalau ingat dulu di Jepang pertama kali dia beliin es krim buat kita pas lagi panas-panasnya gitu ya. Itu sosok yang saya bilang tidak dibuat-buat gitu. Sosok seorang Pak Ernest yang ya udah emang begitu aja. Jadi effortless, tidak perlu dibuat-buat, tidak perlu pencitraan. Wah, kayaknya Pak Ernest harus pakai jas terus, keren-kerenan gitu ya. Walaupun dia keren juga pakai jas ternyata ya. Habis itu harus jadi sosok yang wah, naik mobilnya harus supercar, enggak ada gitu ya. Nah, ternyata itu malah menarik banyak leader bahwa melihat, loh, kok antik ya yang ini ya, kok yang ini beda ya gitu ya. Nah, itu buahnya. Maksud saya personal branding yang dibangun dengan tulus, genuine, personal branding yang tidak dipaksakan, wah harus bagaimana, ternyata bisa gain respect, ternyata bisa mendapatkan respect dari orang-orang. Kebaikannya, sigapnya dia kalau membantu bencana dan lain-lain seperti itu jadi personal branding Pak Ernest tanpa dibuat-buat. Buat saya itu jadi pelajaran yang paling bagus, contoh yang paling bagus untuk kita semua sih, satu keluarga AFC, bahwa personal branding seperti itu yang kita pikir angkat sebagai keluarga AFC. Oke, dari saya itu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan baik mengenai personal branding maupun mengenai Instagram lagi, silakan. Saya coba. Pak Michael kurusan. Wah, ini kayaknya efek ini nih. Efek apa namanya? Efek kamera kok malah kurusan ya? IG bisnisnya Bapak apa? Aduh, maaf saya nggak punya IG bisnis nih, mohon maaf. Gitu. Oke. Ada yang mau bertanya mungkin? Bagaimana cara membangun personal branding untuk akun bisnis, di mana personal kan biasanya untuk akun pribadi atau influencer. Oke, seperti yang tadi saya bilang, saat ini kalau kita punya akun bisnis, saya kita ngomongin AFC, gitu. Itu justru audiens itu sebetulnya pingin banget ngelihat siapa di balik itu, gitu. Atau misalnya ya
Kayak Parent Talk aja. Parent Talk kan akun bisnis. Justru audiens tuh pingin banget lihat siapa sih di balik Parent Talk tuh siapa sih. Gitu. Jadi it's okay asal personal brandingnya yang ditunjukin itu sesuai dengan bisnisnya gitu loh. Jangan ngawur juga. Misalnya kita bisnisnya AFC gitu ya. AFC dunia MLM butuh image yang bagus, image yang dipercaya gitu ya. Tapi kerjaannya bikin postingannya orangnya itu pemilik akun itu kerjaannya bikin stand up comedy terus gitu kan nggak nyambung ya gitu ya. Jadi please disesuaikan. Muncul itu bagus di akun bisnis kalian supaya orang tahu, audiens tahu itu kalian tuh siapa. Nah, membangun personal branding itu seperti itu. Jangan sampai ngawur juga ya, muncul tapi aneh-aneh. Oke? Mau tanya Pak, kalau kita muncul di konten sebagai pemilik online shop, itu bisa dibuat kontennya seperti apa Pak? Maksudnya apa nih? Saya kurang ngerti. Kalau kita muncul di konten sebagai pemilik online shop, itu bisa dibuat kontennya seperti apa? Saya kurang ngerti maksudnya apa nih. Maksudnya apakah kontennya pingin promosiin online shopnya seperti apa? Ya, of course yang konten-konten online shopnya yang apa yang dijual itu yang mesti ditampilin dan edukasinya. Oke, Joni, terima kasih atas ilmunya. Ini benar-benar belum pernah saya dengar. Waduh, lumayan. Oke. Selain InShot, aplikasi video editor apalagi ya? Yang free dong. Waduh, yang free. Contohnya, saya pakai Viva Video. Itu kalau di handphone. Halo Budi Hartanto. Kemudian branding video konten dengan foto konten. Mana? Bagus sekali nih. Branding video konten dengan foto konten, mana yang lebih efektif ya Pak? Oke, ini pertanyaan bagus, saya nggak kepikiran. Jadi konten video sama konten foto, mana yang lebih bagus? Di zaman sekarang konten video. Oke, menjawab ya. Tinggal disesuaikan aja. Kalau 1 menit cuma bisa di IG post, kalau 15 detik per 15 detik itu cuma ada di IG stories, kalau lebih 1 menit itu ada di IG TV. Seperti itu. Bagus. Bagusan video konten, jujur aja. Kalau akun IG dan FB sudah terlanjur posting yang tidak ada hubungannya dengan bisnis, bagaimana cara mengubah konsep supaya akun kita tetap diminati semua kalangan? Satu kuncinya, diminati semua kalangan itu adalah konsep pemikiran yang kita harus buang jauh. Karena nggak mungkin banget kita punya akun yang diminati semua kalangan, nggak mungkin. Jadi benar-benar sebaiknya ditentukan kita mau jadi akun yang atraktif, yang menarik siapa sih itu ya, baru kita bikin akunnya itu seperti apa. Walaupun itu akunnya terlanjur posting nggak ada hubungannya dengan bisnis, kalau memang sudah terencana, semua bisa berubah. Butuh waktu, tapi pasti berubah. Personal branding apa yang paling dominan diharapkan calon downline ya Pak? Nah, satu, bagus nih pertanyaannya. Sebagai downline ya, saya memposisikan sebagai downline. Pasti saya cari upline yang bisa dipercaya. Iya dong. Kan saya butuh dia untuk nanya apapun. Bahkan saya akan sodorin saya punya prospek ke dia gitu ya. Ya saya butuhin yang pertama pasti upline yang bisa dipercaya. Benar. Terus yang kedua, kita pasti sebagai downline cari upline itu, leader itu yang mau ngebimbing kita, gitu, yang mau ngelatih kita, yang mau walaupun kita lagi down gitu ya, itu tetap dijagain, tetap disemangatin, gitu. Itu pasti yang ingin dicari. Contoh, saya kasih contoh, satu ya yang kebetulan saya tahu, misalnya Lavina dan Budi Hartanto, mereka dari awal AFC berdiri itu udah ada gitu. Nah, saya juga sebagai saksi ngelihat bagaimana Budi Hartanto di bawah Lavina itu dibantu terus-menerus, dijagain terus-menerus, disemangatin terus-menerus. Pelan tapi pasti, lewatin hal-hal yang sulit yang pasti, dia sekarang lagi asik-asiknya nih, lagi berhasil-berhasilnya. Bukan begitu, Bud?
Oke. Membangun personal branding di IG dan FB apakah sama Pak? Sama. Karena yang audiens yang kita mau cari itu sama, persepsi orang kepada kita. Ingat, personal branding itu kan tentang apa yang orang pikirin tentang kita, gitu. Ya sama aja. Seperti itu. Bagaimana mencegah follower masuk ke chat IG kita yang mempromosikan produknya? apa bagaimana cara mencegah follower masuk ke chat IG kita yang nggak bisa dicegah. Jadi harus di-delete manual seperti itu. Atau ada filter, oke? Ada fitur filter di Instagram itu, tapi keyword kita harus masukin keyword. Misalnya maaf ya. Misalnya banyak sekali spam soal pemutih kulit gitu. Kita bisa masukin tuh, ada filternya di Instagram, pemutih kulit gitu. Nah, semua komen-komen yang pakai tulisan seperti itu, pemutih kulit, itu nggak bakal, dia mau komen kayak gitu nggak bakal masuk di komen kita, udah di blok. Itu ada. Oke. Tapi kalau spesifik produk ya, nah kayak obat pelangsing ini bisa. Ada filternya kok. Oke. Saya coba di IG mau posting video cuma bisa. Ya. Oke, saya coba di IG mau posting video cuma bisa 1 menit, Pak. Gimana supaya paling tidak bisa 5 menit? Karena ada beberapa video testimoni yang durasinya lebih dari 5 menit. Ada 2 cara. Satu, cara yang nyebelin. Cara yang nyebelin adalah dipotong 1 menit, 1 menit. Di postnya di post berkali-kali atau di swipe seperti itu. Yang kedua, yang jelas-jelas bisa adalah menggunakan fitur IGTV. Oke, semuanya ada fitur IGTV. Sebentar. Nih, ini ada fitur IGTV itu di sini. Bentar ya. Ini ada fitur IGTV. Ya, di sini. IGTV-nya. Nah, dengan menggunakan fitur IGTV, kita bisa kita bisa masukin lebih dari 1 menit. Oke, taruh di IGTV. Kemudian apa lagi pertanyaan? Pak Mike, apa aja yang nggak diperbolehkan? Oh, ini udah ada aturannya nih. Dalam hal posting tentang produk AFC, diupload dalam sosial media sosial ada. Nanti mungkin dari Nico dan teman-teman kalian yang bisa share apa aja yang nggak diperbolehkan. Ya, of course, sebaiknya sesuai dengan product knowledge yang udah di-share, sesuai dengan brosur-brosur yang kita pakai, kemudian jangan pernah overclaim, gitu ya. Tidak boleh overclaim, tidak boleh kita menyebutkan atau apalagi menjelekkan produk-produk lain, nggak boleh, gitu ya. Kita bangun AFC dengan nama baik dan integritas. Oke. Kemudian, sore Pak, apa perlu buat Instagram baru khusus buat AFC? Iya, buat saya iya. Gitu. Lebih baik begitu.